Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengelola waktu dan saya akan memberikan beberapa tips agar kalian semua bisa mengelola waktu dengan baik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Enji Ramadhani. Saya dari kelas MPIB. Yang pertama, mengapa mengelola waktu itu penting? Mengelola waktu sangat penting karena memberikan manfaat bagi kehidupan, terutama sebagai seorang mahasiswa yang mempunyai banyak aktivitas seperti kuliah, tugas, dan organisasi. Ada beberapa alasan utama mengapa mengelola waktu itu penting. Yang pertama ialah meningkatkan produktivitas, yang kedua mengurangi stres dan kecemasan, yang ketiga membantu mencapai tujuan, yang keempat mengoptimalkan waktu luang, yang terakhir yaitu meningkatkan rasa percaya diri. Jadi, dengan mengelola waktu, hidup akan lebih teratur dan menjadi pribadi yang lebih produktif. Nah, yang kedua ini, apa sih yang membuat sulit untuk mengelola waktu? Tentunya ada beberapa hal, apalagi untuk seorang mahasiswa yang mempunyai banyak aktivitas. Adapun beberapa faktor yang sering membuat seseorang sulit untuk mengelola waktu ialah yang pertama itu prokrastinasi atau menunda pekerjaan. Kebiasaan menunda pekerjaan atau pekerjaan hingga deadline semakin dekat karena merasa waktu masih banyak sehingga pekerjaan akhirnya menumpuk. Yang kedua itu kurangnya prioritas. Dia tidak tahu mana tugas yang paling penting atau yang paling mendesak. Harusnya dia tidak terlalu banyak fokus pada hal-hal yang kecil sehingga tugas utamanya itu terbengkalai. Yang ketiga itu gangguan atau distraksi, yaitu pasti gangguan utamanya itu handphone. Notifikasinya berasal dari situ, media sosial atau TikTok. Yang keempat itu tidak mempunyai rencana atau jadwal. Jadwal yang tidak teratur membuat waktu terbuang sia-sia. Yang kelima, kurang disiplin. Tidak konsisten dengan jadwal yang sudah dibuat. Mudah tergoda untuk istirahat terlalu lama atau melakukan hal lain yang tidak bermutu. Yang terakhir itu tugas yang menumpuk. Karena banyak deadline dalam waktu bersamaan sehingga sulit membagi waktu dan tidak bisa menolak tugas tambahan dari teman ataupun dosen. Yang pertama saya akan memberikan tips, yaitu buat rencana harian atau mingguan. Cara membuatnya ialah yang pertama itu tulis semua tugas dan aktivitas. Yang kedua tetapkan prioritas. Yang ketiga buat jadwal yang realistis. Yang keempat gunakan planner atau aplikasi. Dan yang terakhir itu evaluasi dan update secara berkala. Karena membuat hal ini itu bermanfaat. Apa sih manfaatnya? Manfaatnya di sini ada 3. Yang pertama, lebih fokus dan teratur. Yang kedua, lebih produktif. Dan yang terakhir itu mengurangi stres. Tips yang kedua itu atur prioritas. Atur prioritas yang pertama, gunakan metode Eisenhower Matrix, yaitu metode ini dibagi menjadi 4. Yang pertama penting dan mendesak, kedua penting tapi tidak mendesak, yang ketiga tidak penting tapi mendesak, dan yang terakhir tidak penting dan tidak mendesak. Yang kedua itu fokus pada tugas utama. Dahulukan tugas yang paling berdampak pada prestasi dan tujuanmu. Hindari menghabiskan waktu pada tugas yang kurang penting. Dan yang terakhir itu delegasikan jika bisa. Maksudnya, jika ada tugas yang bisa dikerjakan orang lain, delegasikan agar kamu bisa fokus pada tugas utama. Tetapi bukan yang dimaksud ini joki tugas. Misalnya ini tuh seperti tugas organisasi, itu bisa meminta tolong kepada teman yang lain untuk mengerjakannya. Tips yang ketiga itu hindari prokrastinasi, yaitu menunda pekerjaan karena ini salah satu penghambat utama produktivitas. Dimulai dari tugas yang kecil, kerjakan tugas yang paling mudah terlebih dahulu untuk membangun momentum dan mengurangi rasa berat memulai pekerjaan. Yang kedua itu tentukan waktu Pomodoro atau teknik Pomodoro, yaitu bekerja fokus selama 25 menit, lalu istirahat 5 menit. Setelah beberapa siklus, ambil istirahat lebih lama. Teknik ini membantu otak tetap segar dan mengurangi kelelahan. Yang terakhir itu jauhkan gangguan, yaitu handphone. Matikan notifikasi atau aplikasi yang tidak penting saat bekerja. Ciptakan lingkungan yang kondusif agar tidak mudah terdistraksi oleh media sosial, teman, atau hal lain yang mudah mengganggu konsentrasi.
Tips yang keempat itu evaluasi dan perbaiki. Evaluasi rutin terhadap rencana dan pelaksanaan jadwal sangat penting untuk memastikan manajemen waktu tetap efektif dan realistis. Yang pertama itu tindau rencana harian atau mingguan. Setiap akhir hari minggu, cek kembali daftar tugas yang sudah dan belum dikerjakan. Yang kedua, identifikasi kendala atau hambatan yang muncul selama pelaksanaan jadwal. Yang kedua itu catat pencapaian dan kendala. Catat tugas yang berhasil diselesaikan dan yang masih tertunda. Analisis penyebab jika ada tugas yang tidak selesai atau mengalami hambatan. Dan yang terakhir itu sesuaikan strategi bila perlu, yaitu jika ada rencana yang tidak realistis atau terlalu padat, lakukan penyesuaian. Perbaiki strategi manajemen waktu berdasarkan hasil evaluasi, misalnya dengan mengubah prioritas, membagi waktu lebih baik, dan mencari solusi untuk kendala yang ditemui. Nah, dalam mengelola waktu pastinya ada manfaat yang kita rasakan, karena mengelola waktu dengan baik memberikan banyak keuntungan terutama bagi mahasiswa, baik dalam hal akademik maupun kehidupan sehari-hari. Adapun beberapa manfaatnya ialah yang pertama itu prestasi akademik meningkat. Karena dengan mengatur waktu, kamu bisa menyelesaikan tugas dan belajar lebih teratur sehingga nilai dan pemahaman materi jadi lebih baik. Yang kedua itu stres berkurang karena tidak ada lagi pekerjaan yang menumpuk atau kehilangan deadline. Yang ketiga itu waktu luang bertambah. Karena tugas-tugas selesai tepat waktu membuat kamu punya banyak lebih waktu untuk istirahat, berorganisasi, ataupun aktivitas lain yang kamu sukai. Yang keempat itu lebih seimbang antara akademik dan kehidupan pribadi. Memanajemen waktu yang baik membantu kamu mencapai keseimbangan antara kuliah, organisasi, dan waktu yang untuk dirimu sendiri. Yang terakhir itu lebih percaya diri dan produktif. Karena berhasil mengelola waktu membuat kamu merasa lebih percaya diri dan mampu menyelesaikan berbagai tugas tanggung jawab. Tanggung jawabnya, tanggung jawab dengan baik. Nah, dapat saya simpulkan dari materi yang sudah saya jabarkan ini, ialah mengelola waktu adalah kunci penting untuk menjadi mahasiswa yang sukses dengan membuat rencana, mengatur prioritas, menghindari prokrastinasi, serta rutin mengevaluasi dan memperbaiki strategi. Kamu bisa meningkatkan prestasi akademik, mengurangi stres, dan memiliki lebih banyak waktu luang untuk aktivitas lainnya. Singkatnya ialah memanajemen waktu yang baik membuat hidup lebih teratur, produktif, dan bahagia. Oke, baik. Selesai sudah penjelasan dari saya. Jika ada pertanyaan yang ingin dipertanyakan, silakan ditanyakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.